Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita membaca Bismillah bersama-sama dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini semuanya sudah join ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti semuanya sekarang masih semangat ya untuk belajar. Jadi meskipun dalam keadaan pandemi seperti sekarang ini, tapi kita tetap harus semangat belajar. Nah, oke, minggu lalu kita belajar tentang apa? Tentang perjuangan Khulafaur Rasyidin. Oke, ada siapa saja? Abu Bakar, Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana sikapnya? Umar bijaksana dan tegas. Kemudian ada yang kedua, Umar bin Khattab. Yaitu dengan sikapnya yang tegas dan pemberani. Kemudian yang ketiga ada Utsman, Utsman apa sikapnya yang baik hati dan dermawan. dan yang terakhir kemudian ada Ali, Cerdas dan sikapnya yang cerdas dan sabar. Nah, oke. Pertemuan minggu ini kita akan belajar tentang akidah untuk bisa menerapkan di kehidupan kita sehari-harinya, yaitu dengan tema hidup jadi lebih damai dengan ikhlas, sabar, dan pemaaf. Semoga nanti dengan adanya materi ini kalian bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Nah, oke. Sekarang saya akan share ya slide berikut ini. Oke, sudah tampil ya di layar masing-masing? Sudah, Bu Guru. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang ikhlas, ya. Apa sih ikhlas itu? Ikhlas yaitu ketulusan hati dalam melakukan amalan semata-mata karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, apapun yang kita lakukan itu kita harus berniat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oke. Selanjutnya yaitu ini ada Quran surat An-Nisa ayat 146. Oke, saya minta tolong untuk Titin membaca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Illalladzina tabu wa aslahu wa tasamu billahi wa ahlasu dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minin. Wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Kecuali orang-orang bertaubat dan memperbaiki diri dan berpegang teguh pada agama Allah dan dengan tulus ikhlas menjalankan agama mereka karena Allah, maka mereka itu bersama-sama orang-orang yang beriman dan kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang beriman. Oke, terima kasih. Titin akan membahas isi kandungannya. Yang pertama, berusaha melakukan amal soleh dengan penuh keikhlasan. Karena ikhlas merupakan syarat diterimanya amal soleh. Dan jadi, baik itu kita ketika sedang beribadah ataupun ketika melakukan aktivitas kita sehari-hari, jangan lupa kita melakukannya itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak mengharap imbalan apapun. Nah, kemudian yang kedua, mengikhlaskan diri kepada Allah dengan memohon pertolongan hanya kepada Allah. Seperti dalam Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah beribadah dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Jadi harus melibatkan Allah dalam situasi apapun. Sampai sini paham semuanya tentang ikhlas? Selanjutnya yaitu sabar. Sabar yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang tidak disukai karena mengharap ridho Allah. Nah, lagi-lagi kita membahas tentang ridho Allah. Sabar ini akan diterangkan menurut Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Saya minta tolong kepada Safira, boleh dibaca ayatnya dan artinya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina
amanusta'inu bisabri washolati innallaha ma'as sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang bersabar. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang isi kandungan dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 153 ini. Yang pertama yaitu keberhasilan hanya pada kesabaran. Salah satunya sabar dalam menghadapi ujian Allah. Jadi ketika kita diuji dengan Allah, kita bersabar nantinya, maka Allah akan membantu kita dalam ujian yang diberikannya. Nah, kemudian yang kedua, sabar dan sholat merupakan salah satu cara untuk memohon kepada Allah. Jadi ketika kita mau meminta sesuatu, sholat, kita berdoa, kemudian kita sabar, maka insya Allah nanti Allah akan memberikan sesuatu itu kepada kita. Nah, yang kemudian, yang ketiga, Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Nah, sabar sendiri itu dibagi menjadi 3. Ada sabar ala ta'ah, sabar ala musibah, dan sabar anil maksiat. Yang pertama, sabar ala ta'ah, sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, dalam keadaan pandemi sekarang ini, kita terhalang dan tidak bisa bertemu dengan orang banyak. Dalam menjalankan ibadah yang biasanya kita mungkin berjamaah di masjid, maka kita hanya bisa melakukan sholat di rumah. Nah, yang kedua ada sabar ala musibah, sabar dalam menerima dan menghadapi musibah. Jadi ketika kita menghadapi musibah, maka kita bersabar. Seperti musibah sekarang ini ya, COVID-19 ini, maka kita harus bersabar dan menerimanya. Kemudian yang ketiga ada sabar anil maksiat. Nah, sabar dalam menjauhi maksiat atau meninggalkan larangan Allah. Jadi meskipun maksiatnya itu mungkin menggiurkan bagi kita, maka kita harus bisa menahannya. Ketika misalnya kita sudah masuk di waktu sholat ya, tapi kita diajak bermain dengan teman kita, maka kita harus menahannya. Kita sholat dulu, baru itu bermain. Oke, sabar di sini sudah paham? Selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu pemaaf. Nah, pemaaf memberikan maaf kepada orang lain yang pernah menyakitinya. Jadi, meskipun kita disakiti dengan orang, maka kita harus membukakan pintu maaf kita. Selanjutnya yaitu pemaaf yang akan diterangkan di surat Ali Imran ayat 134. Saya minta tolong, mungkin Arina bisa membacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharrai wal kadhimina wal ghaidhi wal ghafirina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang membuat kebaikan. Oke, terima kasih. Nah, dari ayat ini kita akan membahas tentang isi kandungannya, yaitu yang pertama, menunjukkan sebagian karakter orang bertakwa. Nah, 4 karakter orang bertakwa yang diterangkan dalam ayat tersebut, yaitu diantaranya yang pertama, gemar berinfak baik di kala lapang maupun sempit. Kemudian yang kedua, mampu menahan amarah. Kemudian yang ketiga, suka memaafkan. Dan yang keempat, suka berbuat kebajikan, bahkan membalas keburukan dengan kebaikan. Nah, minta maaf itu sangatlah mudah, namun yang sulit adalah ketika kita memaafkan. Oleh karena itu, dibahas khusus dalam ayat tersebut, mengapa orang-orang yang bisa memaafkan itu termasuk orang-orang yang bertakwa. Sampai tadi sudah paham ya tentang sabar, ikhlas, dan pemaaf? Paham. Selanjutnya akan men-share video. Saya minta kalian untuk bisa mengamati videonya dan nanti bisa menceritakan tadi videonya itu tentang apa ya. Kalian dari mana? Kami dari rumah Andi. Kami tadi menjenguknya, Paman. Oh, begitu. Dodo, kamu kenapa, Dok? Kok bermuram durja begitu? Ini ya, Dodo memberikan kado yang bagus sebagai hadiah ulang tahun Andi. Tapi ketika disuguhi teh manis saja, Dodo kecewa. Bagaimana tidak kecewa, Paman?
Harusnya kan Dodo mendapat yang lebih baik dari itu. Sebagaimana kado Dodo yang bagus. Oke, dari video tadi, siapa yang mau menceritakan ini tentang apa sih gitu? Ya Bu, saya. Oke, Aulia, coba. Tadi itu contoh dari sikap ikhlas Bu. Kan harusnya Dodo kalau ngasih sesuatu itu kan nggak mengharapkan imbalan ke Andi, dan juga kalau misalnya dikasih Andi harusnya dia bersyukur bukan malah marah-marah gitu Bu. Oke, bagus. Jadi itu adalah contoh bagaimana si Dodo itu tidak bisa ikhlas dalam memberikan kado untuk si Andi. Nah, oke, lanjut videonya. Bu, mana makanannya? Sebentar, Dok. Dari tadi sebentar-sebentar melulu. Dodo lapar nih. Perut Dodo sudah berontak. Iya, sebentar. Perasaan sudah 5 kali sebentar, tapi belum muncul juga makanannya. Dari percakapan tadi, coba siapa yang ingin menceritakan yang kedua ini tentang apa? Saya Ya, oke, Arlita. dari yang saya lihat dari video ini tuh Dodoku tidak sabar menunggu makanannya karena Dodoku sangat lapar banget. Jadi dia tuh nggak sabar menunggu makanan yang dimasak oleh ibunya. Nah seharusnya itu Dodo tuh lebih sabar dan tidak perlu marah-marah kepada ibunya. Oke, betul sekali. Video selanjutnya. Syamil, ngomong-ngomong, biar mobilku juga bagus seperti mobilmu, aku mau kasih atap juga. Boleh kan? Benar juga, tapi kulit jeruknya sudah habis. Kalau begitu, aku pinjam saja dirimu ya. Jangan nanti. Wah, sudah tercabut. Mobilku jadi rusak. Kamu sih. Maaf deh. Nih, aku kembalikan. Sudah rusak, baru dikembalikan. Coba sekarang siapa yang mau menceritakan? Saya Bu. Oke. Dewi, bagaimana Dewi? Itu termasuk contoh sikap tidak mau memaafkan. Harusnya Syamil memaafkan Andi karena Andi sudah minta maaf. Oke, bagus sekali. Nah, oke. Itu tadi pembelajaran kita hari ini ya. Saya sudah menjelaskan tentang materi ikhlas, sabar, dan pemaaf. Kemudian kita juga sudah melihat video pembelajarannya. Oke, nanti sebagai oleh-oleh kalian bisa mengerjakan latihan Ayo Berlatih di buku paket. Oke, nanti bisa dikumpulkan via WhatsApp. Nah, oke, sekarang siapa yang mau menyimpulkan tentang pembelajaran kita hari ini? Dari pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan, yakni tadi kita belajar tentang sabar. Sabar itu ada 3, yaitu kita sabar ya dengan taat pada Allah, terus sabar tidak melakukan maksiat, dan sabar ketika menghadapi musibah. Dan pelajaran kedua ada ikhlas, yang ketiga ada saling memaafkan antar sesama manusia. Begitu Bu. Oke, bagus sekali. Nah, saya anggap kalian sudah memahami tentang materi minggu kali ini. Sekali lagi, Ibu mau menekankan untuk kalian bisa tetap semangat belajar, dan juga jangan lupa ya menerapkan apa tadi? Ikhlas, sabar, dan pemaaf. Nah, saya rasa pembelajarannya sudah cukup. Mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya, pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat ya. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Saya mohon maaf apabila atas kekurangan dalam menyampaikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.